warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kolbi? Untuk kali ini aku mau temenin Abi untuk donor darah di kota Tangerang Selatan. Lokasi untuk donor darah ada di dekat Taman Tekno Bumi Serpong Damai. Nah, dalam perjalanan menuju ke sana, aku sekalian mau napak tilas nih menuju lokasi. Insya Allah dalam sepanjang perjalanan ini aku mau mengobrol bersama kalian. Ayo tonton terus ya perjalananku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tadi yang pertama kalian lihat adalah Bundaran Maruga. Lokasinya berada di Pamulang. Bundaran lampu merah ini belum lama dibangun. Kemudian ini adalah jalan yang menghubungkan kota Pamulang, Ciputat, SD. Namanya Jalan Ciater Raya. Jalan ini sebenarnya sudah lama karena merupakan jalan penghubung antar kota. Kakak Kolbi udah capek ya untuk cerita sama teman-teman ya. Oke deh, Abi akan ambil alih untuk yang akan cerita dalam perjalanan ini ya. Tadi telah diceritakan tentang Jalan Raya Ciater ya. Memang Jalan Raya Ciater ini sebenarnya memang udah lama, tapi dalam proses untuk pelebaran jalannya memang baru beberapa saat saja. Ya kurang lebih pembangunannya 10 tahun yang lalu. Oke, sahabat Kolbi, di Jalan Ciater Raya ini cukup ramai memang. Untuk kanan kirinya penuh dengan ruko yang didirikan oleh para pengusaha kuliner, perkantoran, untuk pom bensin maupun perumahan-perumahan modern. Yang jelas, dalam sepanjang perjalanan ini menjadi kota yang maju dan juga mandiri. Jangan salah, kalau aku lurus ada tempat wisata yang bagus nih. Jalan lurus ke kanan itu. Nanti kalau setelah kita perjalanan kali ini kembali, kalau aku lurus ada tempat wisata di depan sana. Itu wisata yang bagus banget, yaitu Taman Kota BSD 1. Setiap hari dari pagi sampai sore ramai banget sama teman-teman yang suka olahraga, karena memang lengkap banget fasilitas untuk olahraganya. Tapi memang aku nanti nggak lurus ya sampai sana. Nanti aku setelah lewat pom bensin, kemudian depannya lagi ketemu dengan kelurahan, nanti aku belok kiri, nggak kanan. Tuh lihat, aku belok kiri kan, nggak lurus. Kalau lurus baru ke yang aku sebutin tadi. Nah, di lokasi ini adalah jalan penghubung antara Ciater Raya menuju Perumahan Kencana BSD, yaitu nama jalannya adalah Jalan Kencana 5. Kayaknya sih jalan ini diambil dari nama Perumahan Kencana Loka BSD. Makanya karena jalan penghubung sehingga jalannya nggak begitu luas dan sempit. Kemudian juga dilengkapi dengan polisi tidur sehingga supaya pengendara tidak ngebut dalam perjalanan. Untuk sepanjang jalan penghubung ini, karena ini adalah jalan sambungan, sehingga penduduk kanan kirinya masih kampung. Tapi begitu, ini adalah wilayah yang asri dan masih alami. Piaraan seperti ayam, bebek, kambing bisa dijumpai di sini. Pastinya ini alami banget. Somebody told me that it's over. I know it's true. You
Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Setelah melewati jalan Kencana 5, aku memasuki pertigaan nih. Dan dari pertigaan ini, aku belok kiri melewati jalan Artowijono. Kalau dibaca ya Artowiono, karena nama ini masih ejaan lama. Artowiono yang diartikan Artowiono Wiono itu artinya nggak tahu deh. Untuk jalan Artowiono ini kanan kiri adalah perumahan. Ini memasuki perumahan. Nah, perumahannya yaitu Perumahan Kencana Loka BSD. Perumahan ini bisa dibilang cukup mewah. Penghuninya bisa kalangan menengah ke atas. Selain perumahan juga cukup lengkap untuk fasilitasnya, dari sekolahan, masjid, tempat bermain, pasar modern, juga pertokoan. Tuh lihat, ada dealer motor, mobil, pertokoan tuh ya. Tapi juga ada tanah kosong juga ya. Oke, itu perjalanan dalam sepanjang Perumahan Kencana Loka BSD yang di jalan khusus ya. Nah, ini selanjutnya kita ada perempatan, ini kita belok kanan. Kita yang melewati jalan Kencana Raya maksudnya. Kalau kita luruskan tadi pastinya kita lihat ada Granada Square di sana. Granada Square BSD itu adalah pusat perbelanjaan kota BSD. Kembali yang ke belok kanan tadi, kita melewati jalan Kencana Raya namanya. Jalan Kencana ini adalah jalan menuju keluar dari perumahan Kencana Loka BSD. Kalau keluar nanti pasti kita akan lihat Jalan Ciater Barat, atau nama lainnya adalah Jalan Rawabuntu, atau nama lainnya lagi juga sambungannya Jalan Buaran Rawabuntu atau Jalan Raya Victor BSD. Oke. Nah, kita udah keluar dari Jalan Kencana Raya, jadi kita yang kita lalui sekarang adalah Jalan Taman Tekno atau Jalan Rawabuntu. Ini dalam perjalanan ini kurang lebih 1 km untuk jalan tempuhnya, dan dalam perjalanan 1 km ini kita dimanjakan dengan pemandangan kuliner yang sepanjang jalan. Kanan kiri penuh dengan kuliner, dari makanan sampai makanan setempat ya, makanan setempat sampai makanan ala Eropa ada. Tapi kalau lidahku memang tetap masakan Indonesia. Ya, setuju ya. Sampai di pertigaan Taman Tekno. Nanti kalau udah ketemu ada pertigaan kan, nanti aku belok kanan. Belok kanan itu nama jalannya adalah Jalan Teknowidia. Sahabat Kolbi, saat ini kita memasuki jalan Jalan Teknowidia. Nah,
Di sepanjang jalan ini yang paling menarik adalah ada taman bermain. Seperti yang tadi kita lewati, yang saya jelaskan tadi. Sekarang ada taman bermain namanya Taman Kota, tapi bagi yang kedua. Karena luasnya dan banyak variasinya, sehingga cukup menyedot warga kota Tangerang Selatan sebagai alternatif mencari udara segar. Memang cukup rimbun sih perpohonan di sini. Nah, kalian bisa lihat di depan itu taman-taman yang memang saya sampaikan tadi. Oke, selanjutnya di depan nanti itu ada sebuah tempat namanya adalah Taman Tekno. Di lokasi tersebut terdapat pabrik-pabrik yang cukup memperkerjakan penduduk Tangerang Selatan. Pabrik ini berdiri sudah cukup lama, udah puluhan tahun yang jelas, dan mungkin generasiku atau generasi sebelumnya udah pada bekerja di sono. Tapi aku nggak ke sana. Sebelum sampai sana, aku muter balik nih, menuju kantor PMI, yaitu kantor Palang Merah Indonesia. Oke, sambil menuju ke sana ya, saksikan terus ya teman-teman untuk ke kantor PMI. Oke, bentar lagi sampai. Ini depan jalan ini belok kiri. Nah, kan lihat belok kiri itu, kanan kiri, yang kiri maksudnya ada banyak warung, dan warung ini memang masih baru karena kantor PMI-nya juga baru. Oke, kita bisa lihat ke kanan. Ya kan, kita belok kanan ya. Nah, itu kita menuju kantor PMI Tangerang Selatan. Oke, karena ini masa PSBB sehingga cukup nggak begitu ramai, tapi insya Allah para yang mau donor cukup banyak pastinya. Nah, ini sebuah suguhan yang cukup bikin pikiran segar, yaitu taman. Walaupun taman ini cukup mungil, tapi bisa bikin pikiran adem. Cukup walaupun sebentar untuk bisa bikin tenang karena menunggu antrian. Ya alhamdulillah, kesadaran warga Tangsel cukup tinggi untuk mendonasikan darahnya melalui PMI Tangsel. Oke, mari kita lanjut menuju ke dalam untuk mendaftarkan ya. Ayo tetap ke dalam, jangan videoin taman mulu, kita kan mau donor darah. Nah, itu ikan udah banyak, tapi asik juga tuh ikan masnya. Ayo lanjut, kita balik ke dalam ya. Nah, permisi, jangan lupa dicuci tangan dulu, kemudian kita masuk ke resepsionisnya. Nah, kita lihat ini adalah teman-teman yang dia telah akan mendonasikan darahnya, pastinya untuk kita berikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan darahnya.
teman-teman sahabat Kolbi, aku ingin ngasih tip nih terkait dengan jika kalian ingin melakukan donor darah kepada PMI. Ada mungkin sekitar 6 poin dalam hal ini, sehingga ini sebagai patokan. Yang pertama adalah yang jelas kita ingin pendonor darah itu adalah usia 17 sampai 60 tahun. Kalau di bawah 17 tahun pastinya bisa sih, cuman pastinya harus ada izin tertulis dari orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah untuk berat badan itu minimal 45 kg, laki-laki perempuan sama itu. Kemudian poin ketiga adalah saat akan mendonorkan darah, suhu tubuh kita itu ya sekitar 36,5 ya sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk keempat, tekanan darah harus normal, yaitu antara 110 sampai 160 mm Hg, dan tekanan darah diastoliknya adalah 70 sampai 100 mm Hg. Kelimanya, denyut nadi dalam hal ini, ya ini harus teratur antara 50 sampai 100 kali dalam setiap menit. Untuk hemoglobinnya itu wanita minimal 12 gram, sedangkan laki-laki ya sekitar 12,5 gram. Nah, itu adalah merupakan pemeriksaan pendahuluan yang akan dicek oleh staf medis yang bersangkutan. Kemudian dokter nanti akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk mengetahui golongan darahnya, menilai layak atau tidaknya untuk pendonor. Meskipun Anda memenuhi syarat dalam di atas, itu tidak bisa mendonorkan darahnya setiap saat, karena PMI juga membatasi penyumbangan darahnya per tahun hanya maksimal 5 kali donor dalam jarak. Jadi artinya ya waktunya kurang lebih ya setiap 3 bulan sekali. Itu teman-teman. Oke. Selanjutnya, siapa sih yang boleh mendonorkan darah? Kalau kata petugas PMI nih, PMI itu memberi batasan pada orang yang tidak memenuhi syarat untuk donor darah. Mereka pastinya tidak diperbolehkan jika menginap beberapa sakit atau aktivitas yang memang dalam beberapa saat, contohnya menginap HIV atau AIDS. Nah, ini faktor ini pasti ngeri ya. Dia kaum homoseksual, sering ganti-ganti pasangan dan sebagainya. Tentunya logikanya kan kita akan memberikan darah ke orang lain, sementara darah kita nggak sehat, kan untuk apa kan gitu. Kemudian sedang hamil atau dalam tahap 6 bulan setelah cuti melahirkan, nah itu juga belum boleh. Sedang menyusui pastinya. Kalau untuk perempuan ya memiliki riwayat terkena penyakit hepatitis B itu pasti nggak boleh, karena kan darahnya pasti nggak sehat kan. Melakukan kontak dengan penderita hepatitis, pernah mendapatkan transfusi darah dalam 6 bulan terakhir, artinya kita mendapatkan darah orang lain kan gitu. Kemudian melakukan tato atau rajah, tindik telinga dan sebagainya dalam 6 bulan terakhir, melakukan operasi gigi dalam jangka 72 jam terakhir. Tapi intinya banyak banget ini syarat-syarat yang memang tidak diperbolehkan. Tapi yang jelas, kalau saya harus jelaskan banyak banget, pastinya itu semua harus antum kalian konsultasikan dengan dokternya, sehingga inisiatif awal dari dokter itulah yang kita ikuti. Ketika dokter memperbolehkan ya lanjut, ketika dokter nggak boleh ya jangan, pulang lagi lah gitu kan. Karena tadi juga kita dapetin teman-teman yang semangat bang untuk donor darah, ternyata ada hal-hal yang tadi, atau bahkan seperti yang tak sampaikan sebelumnya, hemoglobinnya ternyata di luar dari syaratnya atau yang lain, akhirnya dia pulang lagi, dia harus fullkan fisiknya. Bahkan aku dengar yang tidur kurang dari 5 jam dia nggak boleh donor darah. Dia harus tidur, cukupkan tidur itu minimal 5 jam, dia bisa lanjutkan untuk itu. Makanya teman-teman,
harapanku sih semangat untuk donor darah, tapi tetap konsultasikan bisa atau tidaknya. The secret flame, it burned in shame, back and forth through all those years. Oke. Kalau ada pertanyaan bagaimana cara mendonorkan darah ke PMI, ya pastinya kita periksa ke PMI kan gitu ya jawabannya. Periksa ke PMI, kita konsultasikan kepada dokter seperti yang sampaikan tadi. Kemudian kita juga tidur cukup. Satu hal ya, proses pengambilan darah, sebuah jarum steril akan dimasukkan ke pembuluh darah vena pada lengan Anda selama 5-10 menit, dan darahnya akan menyedot sebanyak 10% atau sekitar 470 ml. Oke. Kemudian setelah mendonor, kita akan diberikan kartu telah mendonor. Kemudian kita juga akan diberikan makanan pengganti biar kita tidak pusing. Jadi beberapa saat itu istirahat. Nah, disarankan kita tidak boleh menekan suntikan. Kita harus mengkonsumsi banyak air minum. Kemudian hindari membawa beban berat ya. Kita harus banyak makan bergizi, gadget bergizi, daging, susu, dan kacang-kacang dan sebagainya. Kemudian tidak melepas plester pasca suntik selama kurang lebih 6 jam. Nah, maka jika Anda berniat, maksudnya kalau Anda mau berniat untuk berdonor darah, silahkan semangat aja karena manfaatnya banyak. Yang jelas itu juga menolong orang. Yang jelas kita kalau kita donor darah pastinya tubuh kita membuat darah sendiri, memproduksi darah sendiri. Oke, tetap semangat, tetap sukses.